Cilacap terkini, apakah zonasi dihapus? Apa kata sekolah di Kabupaten Cilacap? Eksklusif program Brosur Cilacap. Pak, berkaitan dengan model pembelajaran, Pak, ganti menteri, ganti kebijakan, dan ganti ritme irama. Eh, Harapannya ke depan gimana, Pak, untuk pembelajaran di Kabupaten Cilacap ketika kurikulum Merdeka, Mas Nadiem, dan eh, Abdul Muti yang baru, Pak? Ini gimana, Pak, harapannya, Pak? Ya harapannya mengatasi kelemahan yang ada selama ini. Ya, jadi kelemahan yang ada bisa diperbaiki, terus yang kemarin sudah baik bisa diteruskan. Salah satu hal yang perlu diteruskan kan tanggung jawab daripada Bapak Ibu guru yang sudah dikembalikan kepada Bapak Ibu guru. Nah, itu sesuatu hal yang baik. Nah, terus yang perlu diperbaiki kan proses daripada tanggung jawab yang diterima oleh guru itu, ya, tanggung jawab untuk pengelolaan lebih lanjut kepada anak didik. Nah, sedangkan program kurikulum kan sudah dianalisis nih, ya, kelebihan dan kekurangannya, termasuk kemarin PPDB yang dalam bentuk zonasi, terus aturan di kurikulum yang anak tidak boleh tidak naik kelas, sehingga memungkinkan kemarin kami temukan juga anak-anak yang ibaratnya masuk SMP aja tidak bisa baca. Nah, kelemahan-kelemahan itu semoga saja nanti bisa teratasi dengan dengan bukan kurikulum yang baru ya, tapi penyempurnaan yang baru. Siap, kondisi Pak. yang Siap. sekarang. Pak, sebenarnya itu kalau zonasi dihapus, Pak, atau zonasi itu hilang, itu sebenarnya sekolah menginginkan model rule seperti apa, Pak? Apakah 50% zonasi ataukah selebihnya, atau gimana, Pak? Apakah memang zonasi ini memang berdampak terhadap kualitas yang jelek, Pak? Ya, kalau itu juga dari sisi kebutuhan ya, itu kan muncul yang namanya ada dilema juga. Oke. Contoh misalnya zonasi terkadang suatu tempat itu bagus, tapi suatu saat itu kurang pas. Kenapa seperti itu? Kami alami sendiri. Ibaratnya suatu wilayah itu sekolah yang ada di sekitarnya itu banyak SD-nya, kemudian jarak yang lebih jauh itu juga ada SD lagi, di mana di sana ada anak-anak potensial, sedangkan sekolahnya ngelompok SMP-nya. Nah, ini kan dia akan berjuang untuk masuk sana. Nah, zonasi ini menjadi problem karena kalau dia menggunakan sistem prestasi, untuk masuk sistem prestasi jumlahnya terbatas, lebih besar zonasinya. Ya. Nah, wilayah lain juga sama. Contohnya wilayah di sini, ini SD yang Pala Non Sewu yang di pusat kecamatan untuk datang ke sini sudah zonasinya penuh. Padahal sekolah SMP-nya itu ada di ujung-ujung. Nah, problem juga. Ya. Itu. Artinya memang ketika zonasi dihapuskan ini dari pihak sekolah senang, biasa saja, atau gimana, Pak? Bahasanya seperti ini, kami kan melayani untuk masyarakat seluruhnya, termasuk masyarakat sekitar. Ya, kalau misalnya ada anak-anak di sekitar di sini sampai tidak bisa masuk ke sekolah yang ada di wilayahnya, itu kan juga aneh juga gitu kan. Tetapi minimal untuk masuk ke sekolah itu bagaimana caranya anak-anak itu bisa berjuang tapi tidak menyerah lah, besok saya pasti bisa masuk di situ. Nah, itu yang harus dirubah pola itu gitu kan. Ya, artinya sekolah harus bisa siap dengan situasi apapun ya ketika pemerintah. Kalau sekolah harus siap kondisi apapun, terus kemudian kelemahan itu kan pasti juga sudah kami sampaikan secara struktur gitu, ke dinas dan lain-lainnya. Nah, dari dinas itu kan juga dibawa juga nih permasalahan tiap wilayah itu kan. Nah, nanti kan mungkin akan bisa diambil kebijakan yang lebih baik lagi, walaupun ya pasti kebijakan pasti pada saat itu mesti ada
ada ada sisi yang kurang dan lainnya, itu hal yang wajar, tapi itu intinya untuk memperbaiki kondisi yang kemarin menuju ke sekarang. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan. Like, subscribe, share, dan komen.